Berdiri Pak ya? Berdiri Pak. Iya. Bapak-bapak suka berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Bapak Kepala SDs Kebun Kencana, Pak Kecamatan Balejaya, Pak Suprianto, beserta majelis guru dan staf. Yang kami hormati rekan kami, ada Pak Mahmud SPDI, beliau dari MA Al-Husna Darussalam. Kemudian Pak Tomiri yang sedang kamera, beliau YouTuber Info Pak Tani Rokan Hilir. Udah banyak YouTube-nya. Jadi kalau nanti buka Info Pak Tani Rokan Hilir, jangan lupa like and subscribe. Baik Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita dapat bertemu kembali setelah beberapa tahun yang lalu Pak Supriya. Dulu saya sering kemari, tapi hari ini saya kemari bahasa Inggrisnya pangkling. Ya pangkling itu bahasa Inggris Bu ya? Bahasa Jawa. Pangkling, saya lihat sekolahnya. Dulu sekolah ini saya ingat orang mempersoalkan kalau semua ditanami upacaranya di mana. Dulu pernah saya dengar gitu Pak ya. Tapi terus sama Pak Saipul pada waktu itu dipromosikan kemana-mana, itu SD Pak Supri upacaranya bisa di sela-sela pohon, lebih bagus. Jadi alhamdulillah kita bisa bersama-sama hadir di sini dalam keadaan sehat walafiat. Berikut sholawat dan salam tak lupa kita hadiahkan buat junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Baik Bapak Ibu sekalian, jadi dulu kita pernah ikut Adiwiyata Kabupaten, Provinsi, Nasional Pak ya. Dan insya Allah nanti mandiri. Mandiri itu harus punya sekolah binaan 2 ya, 2 sekolah binaan, kalau bisa 3 ya. Nah, jadi sekarang Adiwiyata itu dirubah namanya menjadi Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah, atau disingkat dengan PBLHS atau GPBLHS. Nah, iya. Nanti penghargaannya baru Adiwiyata. Jadi sekarang GPBLHS. Ingat, catat Bu, nanti masuk dalam ujian. Ya, Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah. Nanti banyak istilah-istilah lain, ada IPLH, kemudian ada pelaksanaan berbasis lingkungan hidup dan sebagainya. Nanti banyak istilah-istilah. Nah, jadi sekarang namanya GPBLHS ya. Itu Gerakan Peduli dan Berbasis Lingkungan Hidup di Sekolah. Tadi Pak Supri saja masih belum hafal ya kan. Iya. Kemudian Bapak Ibu sekalian yang belum kenal saya, nama saya Al-Kafi Sutikno, lahir di Batubara 14 Mei 1970. Mana tahu ada orang Batubara kan? Ya. Jadi kalau tahun 70 saya lahir, berarti sekarang umurnya 35 tahun. Iya Pak ya. Iya, dibalik Pak, jadi 53. Iya. Kerjaan saya kadang-kadang guru, kadang-kadang penyuluh pertanian, kadang-kadang jadi narasumber, kadang-kadang jadi petani, macam-macam. Karena prinsipnya kalau bisa jangan satu yang dibidangi gitu Bu. Ya Bu, kakaknya Lasti. Nah, tinggal di Jalan Delima Blok B Mukti Jaya. Ini Pak Supri udah pernah ke sana, Pak Ama pernah ke sana yang dulu, Pak manajer Pak siapa dulu Pak? Yang nanam pohon? Pak Joni pernah, rata-rata manajer udah pernah ke sana, ke rumah saya. Kapan-kapan ibu-ibu. Ini nggak perlu saya rasa. Ini pacebook saya. Ini WA, Instagram, YouTube-nya saya gabung aja dengan Ibu Pak Tani Rokan Hilir. Ya Bu ya. Baik Bapak Ibu sekalian, ini nggak usah terangkan, ini juga nggak usah terangkan. Nah, jadi kita ada 3 komponen sekarang. Komponen pertama adalah perencanaan, kedua pelaksanaan, ketiga monitoring dan evaluasi. Untuk komponen pertama, perencanaan nilainya 20%. Komponen kedua, pelaksanaan nilainya 60%. Komponen ketiga nilainya 20%. Jadi yang paling besar di komponen 2. Cuman
yang dilaksanakan di komponen 2 ini harus terencana di komponen 1. Nah, itu harus kita laksanakan di komponen 2, tapi nilai komponen 1 tidak direncanakan, nilai komponen 2 berkurang. Ya Bu ya. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, di komponen 2 ini nanti pertama yang akan kita bahas adalah tentang kebersihan fungsi sanitasi dan drainase. Yang kedua tentang pengelolaan sampah. Yang ketiga tentang penanaman dan pemeliharaan pohon tanaman. Yang keempat konservasi air. Yang kelima konservasi energi. Dan yang keenam inovasi. Nah, ini dulu tidak ada inovasi. Ya, ini dulu rumit, harus ada greenhouse. Nah, jadi sekarang agak dipersempit lagi. Kemudian kita tambah ada penerapan PRLH. PRLH ini perilaku ramah lingkungan hidup. Ya, perilaku ramah lingkungan hidup untuk masyarakat sekitar sekolah. Ini dulu nggak ada. Nah, kalau kita nanti adiwiyata mau dinilai mandiri nanti, bukan hanya sekolah kita yang dinilai, tapi rumah samping sekolah juga akan dinilai. Jadi lebih mengembang lagi. Nah, kemudian ada membentuk jejaring kerja dan komunikasi. Ini dulu ada kampanye dan publikasi gerakan PBLHS. Baru yang terakhir ada membentuk dan memberdayakan kader adiwiyata. Ini dulu nggak ada. Nah, jadi nanti ingat yang nggak ada dulu, berarti kita harus fokus nanti Pak Supri dokumennya. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, ini akan saya terangkan semua. Izin nanti waktunya paling nggak 6 jam. Nah, 6 jam saya pulang duluan. Ya. Nah, kita bahas satu persatu. Pertama, kebersihan fungsi sanitasi dan drainase. Nanti dalam kebersihan fungsi sanitasi dan drainase ini kita akan bahas tentang jumlah unsur warga sekolah yang berpartisipasi. Kemudian jumlah upaya pemeliharaannya. Yang ketiga, keterpeliharaannya. Sanitasi yang dimaksud di sini adalah toilet, tempat cuci tangan, dan tempat wudhu. Kita ada semua? Ada. Nah, ini sanitasinya. Nah, drainase yang dimaksud itu di depan kelas kita itu ada drainase. Ya, paret. Bondar ya. Bondar. Ya Bu ya. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, ini yang saya ini kan ini screenshot daripada POM penilaian. Ya. Nah, kalau ini ada, kita klik nilainya akan berubah. Terus kalau semua ada nilainya maksimal. Jadi kalau bisa kita itu upayakan nilainya maksimal. Ya. Nah, jadi nanti unsur warga sekolah yang berpartisipasi, saya terangkan dulu warga sekolah siapa? Guru, siswa, tenaga kependidikan, penjaga sekolah, kepala sekolah, penjaga keamanan, penjaga kantin, itu adalah warga sekolah, termasuk orang tua siswa. Nah, sini ditanyakan unsur warga sekolah yang berpartisipasi dalam kegiatan kebersihan fungsi sanitasi dan drainase. Nah, jadi kalau kepala sekolah ada, mana buktinya? Kita bukti yang di sini adalah foto dan video. Jadi kepala sekolah sedang membersihkan drainase. Kalau zaman SED kita dulu, kita kan disuruh sama gurunya kan, kerjakan itu, kan gitu kan. Sekarang berpartisipasi semua. Jadi kita ikut ngajak, kita nyontoi, kita mentoladaninya. Jadi mana bukti kepala sekolah melaksanakan kebersihan fungsi sanitasi dan drainase? Partisipasinya mana? Ini kepala sekolah. Nah, ini guru, ini peserta didik, ini petugas keamanan dan sebagainya. Nah, ini dokumen yang akan dinilai adalah fotonya. Jadi nanti cara nyajikan fotonya, Pak, sekretarisnya siapa? Nah, sekretaris, nanti cara menyajikan foto, ini kan banyak yang ditanya ini. Nanti satu lembar saja. Jangan satu foto satu lembar, itu namanya pemborosan, bukan adiwiyata. Ya, nanti ini Bu, jadikan judul di kertas itu. Baru foto, ini jadikan keterangan gambar semua ini. Nah, berurutan. Jadi nanti tim penilai meriksa mudah. Mana unsur kepala sekolah yang berpartisipasi, mana unsur warga sekolah yang berpartisipasi? Oh, ini kepala sekolah dan sebagainya. Nah, ya, foto dan video. Oke? Kita lanjutkan. Kemudian jumlah warga sekolah yang berpartisipasi itu diharapkan 80%.
Ya. Nah, 80% itu dibuktikan dengan apa? Tentu dengan dokumen-dokumen. Bisa absen dan sebagainya. Nah, kemudian jumlah upaya pemeliharaannya. Ini sama screenshot penilaian. Upaya pemeliharaan kebersihan fungsi sanitasi dan drainasenya, ada nggak ini dimasukkan dalam salah satu mata pelajaran? Mata pelajaran apa yang cocok dimasukkan tentang kebersihan fungsi sanitasi dan drainase? Nah, kalau memang dimasukkan dalam salah satu mata pelajaran, mana RPP-nya? Nah, RPP ini dimasukkan dalam dokumen ini. RPP ada di komponen 1, perencanaan. Fotokopi masukkan kemari. Jangan kalau pas dinilai ditanya mana RPP-nya, itu di komponen 1, nggak ada alasan. Ya, fotokopi masukkan ke komponen 2. Sudah? Kemudian ada nggak dimasukkan dalam ekstrakurikuler? Kalau memang ada di SK-kan masukkan dalam ekstrakurikuler, mana dokumennya? Dokumennya apa ekstrakurikuler? Dokumen ekstrakurikuler nanti nggak pernah saya sebut lagi karena banyak nanti ekstrakurikuler. Pertama adalah SK guru eskul dari kepala sekolah. Ya, SK guru eskul. Kemudian apalagi jadwal ekskul. Kemudian apalagi daftar hadir ekskul. Kemudian apalagi materi ekskul. Baru foto dan video saat ekskul. Nah, itu di ekskul. Kemudian yang ketiganya membersihkan toilet. Apa dokumen yang mau dinilai dalam membersihkan toilet? Pertama, daftar piket toilet. Yang kedua, tata tertib di toilet. Daftar piket dan tata tertib ditempel di dinding toilet. Jangan dinding kantin, tapi dinding toilet. Orang sedang membersihkan toilet, warga sekolah sedang membersihkan toilet, dipoto dan divideokan. Yang tidak boleh orang dalam toilet jangan dipoto dan divideokan. Ya. Nanti kalau nggak dijelaskan gagal paham loh, Bu. Ada yang entah apa-apa dikirim. Ya, sudah. Ini untuk membersihkan toilet. Yang kedua, membersihkan drainase secara rutin. Apa dokumen yang dibuktikan untuk membersihkan drainase secara rutin? Adalah foto dan video. Secara rutin, berarti harus ada daftar piket. Ya, daftar piket membersihkan drainase. Sudah? Kemudian menguras septic tank. Kami saat ini udah 300 sekolah adiwiyata yang dibina, tak satu pun melaksanakan ini. Menguras septic tank. Ya, belum ada. Atau di sini dibuat nanti, divideokan. Nah, ini nggak usah diisi. Kemudian membersihkan ruang kelas, ruang guru, ruang perpustakaan. Apa dokumen yang dibutuhkan? Piket kelas 1 sampai kelas 6. Fotokopi masukkan ke map ini. Piket ruang guru, piket ruang perpustakaan. Sudah? Foto sedang bersihkan kelas, foto sedang membersihkan ruang guru dan ruang perpustakaan serta videonya. Dah? Kemudian, Bu, ini kecepatan atau ngerti nggak ya? Ngerti kan? Ngerti, Pak. Cuma bariku lali. Ya kui, saya nggak tak Arab nih. Terus ya? Ya, kalau kecepatan ngomong. Sampai mana tadi? Daftar piket. Kemudian mengadakan lomba kebersihan kelas. Pernah nggak? Pernah. Apa dokumennya yang selama ini dibuat? Foto tok. Nah. Iya. Jadi untuk mengadakan lomba kebersihan kelas ini adalah pertama, kan ada dewan jurinya. Di SK-kan kepala sekolah. SK dewan juri. Yang kedua apa? Daftar nilai sampai juaranya. Baru piagam. Baru foto pada waktu nyerahkan hadiah atau piagam. Foto dan video. Oke? Kemudian mengikuti kegiatan Jumat bersih atau Sabtu bersih di sini. Sabtu bersih. Apa dokumennya? Foto tok. Video tok. Pertama adalah apa dasar melaksanakan kegiatan Jumat bersih atau Sabtu bersih? Buat keputusan rapat
kepala sekolah, guru sekolah sama komite misalnya. Ada. Kemudian daftar hadir pada waktu kegiatan Sabtu bersih. Baru foto dan video. Oke. Iya. Untuk daftar hadir tadi siswa atau guru? Semua warga sekolah. Kalau bisa per kelas, Bu. Jadi nanti ada di situ guru kelas. Ya, nama, jabatannya apa, guru kelas, tanda tangan. Daftar di atasnya judulnya daftar hadir Sabtu bersih tanggal berapa, bulan berapa. Ya, kelas berapa. Oke? Kemudian memperbaiki toilet dan drainase. Ini foto dan video pada waktu memperbaiki toilet dan drainase. Oke, ini upaya pemeliharaannya. Kemudian kita lanjutkan. Terpeliharanya kebersihan fungsi sanitasi dan drainase. Nah, sekolahnya bersih enggak? Foto sekolah bersih. Bersih yang dimaksud tidak ada sampah. Ya, jangan pohon-pohonnya ditebangi terus foto bersih gitu, bukan. Kemudian sanitasinya berfungsi enggak? Foto dan videokan sanitasi berfungsi itu. Baru kemudian drainasenya berfungsi enggak? Foto dan videokan drainase yang berfungsi itu. Syukur-syukur pas hujan. Sehingga nampak air ngalir dan sebagainya. Ya, nunggu hujan-hujan udah keburu penilaian misalnya. Enggak apa-apa, enggak hujan pun. Oke, kita lanjutkan. Pengelolaan sampah. Timnya udah dibuat, Pak? Udah. Yang pengelolaan sampah siapa? Saya, Pak. Oh iya, pas Bapak. Bapak jangan sampai konsentrasinya hilang dari sini. Ya, mulai, Pak. Pengelolaan sampah. Jadi upaya pengurangan timbulan sampah dan penggunaan daur ulang sampah. Reduce, reuse, atau recycle. Nah, pertama, menggunakan botol plastik bekas untuk media tanam. Ada nggak di sekolah ini? Mana fotonya? Ya, dan videonya. Kemudian minum tanpa sedotan. Dicangkir. Foto minum tanpa sedotan. Bisa cangkir, bisa gelas. Ya, sudah. Kemudian kampanye tidak menggunakan plastik. Nah, ini apa dokumen kampanye? Ini nanti nggak saya sebut-sebut lagi. Seperti ekstra tadi. Pertama adalah surat pemberitahuan mau kampanye, baik di kelas, di depan kelas, maupun di mana, atau di luar masyarakat. Yang kedua, SPT dari guru kepala sekolah, surat perintah tugas. Yang ketiga, daftar hadir kampanye. Yang keempat, materi kampanye. Yang kelima, foto dan video saat kampanye. Ini kan bakal bentar lagi kan kampanye kan, Pak? Caleg, penghulu, ya kan? Tapi bukan itu. Tapi kita kampanye untuk GBP LHS. Jadi di sini kampanye tidak menggunakan plastik. Kemudian menggunakan kertas bekas sebagai amplop atau pembungkus. Jadi Bu, kertas itu kan sebelahnya udah tertulis. Sebelahnya kan kosong. Jadikan amplop. Pas buat amplop itu, proses buat amplop itu anak diundang, diterangkan, difoto dan divideokan. Amplopnya ada di dokumen ini pada waktu penilaian. Ya. Nah, kemudian menggunakan amplop berulang. Kalau kita dapat surat dari dinas atau dari mana, amplopnya warna apa? Kuning, biasanya coklat. Kan ada kopnya, ada kepada yang terhormatnya, ada stempelnya. Itu kita buka pelan-pelan. Pas proses itu difoto dan videokan, anak-anak panggil, balikkan, lem kembali. Jadikan amplop lagi, kirimkan lagi. Ya, kan orang bukan butuh amplopnya. Isi amplop itu, amplopnya tetap dibuang nanti. Tapi di sekolah Adiwiyata atau GBP LHS didaur ulang. Apa tujuannya ini menggunakan amplop berulang? Supaya tidak jadi sampah. Oke? Kemudian makanan dan minuman tanpa kemasan styrofoam yang dijual di kantin. Ada makanan atau minuman pakai kemasan styrofoam? Enggak ada enggak kira-kira? Maksudnya di dunia apa ini? Ada kan? Ada. Di sekolah kita tidak boleh. Kenapa? Styrofoam itu membahayakan untuk makanan dan minuman. Apalagi mohon maaf, ada makanan dalam styrofoam, siram air panas, biarkan, baru dimakan. Nah itu racun styrofoam akan bersatu dengan makanan. Itu tidak bagus untuk kesehatan. Caranya keluarkan
taruh mangkok, baru siram air panas. Ya, jangan sebut produk, nggak boleh. Ya. Nah, kemudian sampai mana tadi? Kemudian menggunakan kertas bolak-balik untuk buku catatan atau notes. Jadi kertas-kertas yang sebelahnya udah tertulis itu di samping jadikan amplop, digunting jadi 4, dijilid, kasih cover dari kemasan bekas juga atau dari bahan bekas, dijilid tadi, kasih laksban. Pada waktu penilaian ini ada di sini. Ya, pada waktu mengajarkan itu anak-anak panggil. Syukur kita semua punya notes seperti itu. Ya. Covernya itu bisa kemasan Papa Lemon misalnya. Kan plastik ya. Nanti kasih judul. Hah? Kami Papa Lemon, ibu aja Mama Lemon. Iya Pak ya. Udah? Sampai mana? Menggunakan kemasan bekas dari produk-produk yang dibeli. Contoh seperti ini. Mana fotonya dan videonya? Kemudian menggunakan menggunakan tinta printer isi ulang. Pas ngisi catering itu dipoto dan divideokan. Sama ngisi spidol whiteboard. Ya. Kemudian RPP, ekstrakurikuler. Kemudian sekolah menyediakan tempat air minum isi ulang. Ada nggak di sini? Galon. Ada. Nah, itu dipoto. Syukur pas anak ngambil air. Sudah? Kemudian acara sekolah, kemudian membawa tempat minum dan tempat makan. Semua warga sekolah diharapkan bawa tempat minum dan tempat makan. Tujuannya supaya tidak pakai kemasan dan lebih sehat. Ya. Kemudian acara sekolah bebas sampah plastik. Kita hari ini bebas sampah plastik enggak? Mana bebas? Ini plastik. Ini plastik ini. Iya kan? Jadi mohon maaf, sebetulnya kalau pas seperti ini nggak boleh dipiralkan. Ya, jadi besok-besok acara apa saja di sekolah ini boleh pakai ini, tapi masukkan dalam teko. Di sini pakai gelas. Ini juga sebetulnya udah dilarang kalau untuk sekolah adiwiyata, karena satu lembar ini satu ranting pohon yang hilang. Ya, jadi pakai ini saja. Ya, oke. Jadi kita nggak ada pakai plastik. Dah, kemudian membuat loker khusus untuk tempat sampah. Menggunakan cup kopi plastik untuk tempat pensil. Dari gelas-gelas yang nggak bisa itu diganti tempat pensil. Makanan tanpa sendok plastik. Nah, jadi plastik itu dilarang betul. Ini ratusan tahun nggak terurai, Bu. Ya, kita buang hari ini, kita sudah meninggal, ini masih ada. Jadi dikurangi menggunakan plastik. Ya, ini plastik semua. Termasuk. Nah, ini juga plastik. Maaf. Ini plastik. Ya. Nah, jadi foto-fotonya Pak ya. Ingat Pak, ini ngerjakan ini 1 hari selesai Pak. Insya Allah. Kemudian masih sampah, upaya daur ulang sampah. Masih Bapak ini Pak? Ya, upaya daur ulang sampah. Pertama, mengumpulkan sampah spesifik atau menyerahkan sampah spesifik ke tempat tertentu. Sampah spesifik itu apa? Pecahan ini lampu. Lampu ini bisa dimatikan nggak? Bisa, matikan aja. Pecahan lampu, bekas baterai, itu adalah sampah spesifik. Jadi masukkan kalau ada tong sampah warna merah. Ya, jadi tong sampah itu kalau 3, merah, kuning, hijau. Kalau 2, merah dan hijau. Ya, hijau organik, kuning anorganik, merah B3. Berbau, beracun dan berbahaya, atau berbahaya, berbau dan beracun. Nah, kemudian membuat kompos cair dan padat. Jadi anak-anak warga anak sekolah kita ajarkan buat kompos. Dan pada waktu penilaian, pupuknya yang udah jadi ada di situ. Dah, kemudian membuat daur ulang sampah kertas. Seperti misalnya itu, peta itu dari kertas. Tapi jangan-jangan kalau sekilas pandang orang nggak tahu kalau itu dari kertas.
Ya. Kemudian membuat kirim sampah ke pemulung, ke butut. Ini buktinya apa? Buktinya adalah faktur. Tanda kita menyerahkan sampah, berapa kilo sampahnya. Suruh tanda tangan mereka. Pasti pemulung nggak punya faktur. Kita yang nyiapkan. Foto dan videokan. Sudah? Kemudian RPP ekstra pemilahan sampah. Ini dokumennya apa? Pemilahan sampah. Foto tong sampah. Ya. Dan kemudian kirim sampah ke bank sampah. Sama faktur yang disiapkan di sana. Nah, kalau ini kita checklist semua nanti ada semua nilainya 5. Ya, jadi kalau bisa nilai maksimal saja. Kita lanjutkan. Pelibatan peserta didik. Ada nggak peserta didik yang memindahkan sampah dari tong sampah ke tempat TPA misalnya? Fotonya mana? Kemudian ada nggak petugas kebersihan yang memindahkan sampah? Mana fotonya? Kemudian ada nggak kader adiwiyata yang memindahkan sampah? Mana fotonya? Ya, buat seperti ini. Oke? Itu tentang sampah. Ini contoh-contoh tong sampah, sampah digunakan. Ini botol bekas. Mohon maaf, itu ngecatnya pakai apa? Pakai minyak, dikuas. Nah, kalau seperti ini caranya, minyak apa itu? Cat minyak ya, campur dengan minyak atau thinner, masukkan, digoncang-goncang saja. Berlebih, masukkan ke sebelah lagi. Iya, jadi catnya di dalam. Lebih lama, lebih awet. Ya, lebih tahan dan lebih mudah kita ngerjakannya. Nggak beli kuas. Kuas ini lama. Kadang-kadang nggak rata. Iya. Nah, sepele tapi ilmu kan? Iya. Besok-besok buat seperti itu. Oke? Kan sepele. Nah, masuk akal nggak, Pak? Iya. Kalau nggak ya kebangetan. Ya, maaf. Nah, ini contoh-contoh semua botol bekas. Ya. Ini botol bekas. Nah, ini apa namanya? Botol bekas ini masukkan sampah anorganik sampai padat. Berwarna-warni. Apa namanya? Ecobrick. Bisa untuk kursi, bisa untuk meja dan sebagainya. Ya, supaya sampahnya tidak berserakan. Oke, kemudian catatan timbulan sampah. Jadi kita sekolah harus punya catatan sampah 2 tahun. Contohnya seperti ini. Ya. Setahun sebelum adiwiyata dan setahun setelah adiwiyata. Setahun sebelum adiwiyata dia lebih banyak jumlahnya ketimbang setelah. Kenapa setelah lebih sedikit? Karena sudah dikelola. Nah, nanti ini akan dimasukkan di sini, Pak. Ini secara otomatis setelahnya berapa, sebelumnya berapa. Kalau nanti lebih banyak sebelum daripada setelah, nilainya maksimal. Otomatis nilainya keluar sendiri. Ya, jadi buat seperti ini. Januari sampai Desember jumlahnya berapa? Sebelum. Januari sampai Desember jumlahnya berapa? Setelah. Oke? Nah, ini. Kemudian penanaman dan pemeliharaan pohon tanaman. Di sekolah kita ada nggak menanam, memelihara dan membibit? Ada nggak? Kalau 3 nilainya 3. Kalau cuma 2 nilainya 2. Kalau cuma 1 nilainya 1. Nah, kemudian dalam hal menanam, membibit dan memelihara ini, warga sekolah terlibat nggak? Kalau terlibat, kepala sekolah ada nggak? Mana fotonya? Jadi nanti Bu Sekretaris nampilkan dokumen foto ini, kan berarti 1 orang 3 kegiatan. Kepala sekolah menanam mana? Kepala sekolah memelihara mana? Kepala sekolah membibit mana? Jadi foto paling atas nanti kepala sekolah menanam, memelihara, membibit. Ya, Bu? Guru menanam, memelihara, membibit, seterusnya. Itu, ini menanam pohon. Kemudian Bapak Ibu sekalian, pohon yang ditanam itu nggak sembarang pohon. Pohon yang beracun dan membahayakan tidak boleh ditanam. Contoh pohon beracun seperti apa? Bintaro atau buto-buto itu beracun. Tidak boleh ditanam. Ya, karena membahayakan. Kalau getahnya kena mata bisa buta, makanya buto-buto namanya. Ya.
Nah, itu daun buta-buta itu atau bintaro itu nggak pernah ada yang kena makan ulat. Kenapa? Karena daunnya beracun. Ya, ya. Kemudian patah tulang yang tanpa daun, tulang semua. Ada kan? Itu juga nggak boleh ditanam. Karena getahnya kena mata bisa buta. Padahal itu bisa untuk obat luka. Ya. Kemudian itu ada daun kayak keladi tapi bintik-bintik putih. Ada kan? Itu juga berbahaya. Itu kalau kena tangan, gatal. Kalau digigit sama anak, lidah bisa bengkak sampai ke dalam sehingga nggak bisa bernapas dan akhirnya pulang. Ya, ke alam lain. Nah, jadi itu nggak boleh ditanam. Dan itu susah mematikan. Kita cacah makin banyak. Kita racun nggak mati. Kita pendem bisanya. Ya, janda bolong boleh. Itu janda bolong. Ya, boleh. Jadi hati-hati Bu. Kelas 1 itu nggak tahu apa-apa loh. Nanti kalau sampai kejadian seperti itu kita yang bahaya. Ya. Kemudian Bapak Ibu sekalian, ini pohon yang ditanam, bambu peredam suara. Dulu ada Pak ya. Sampai bambu pring sewu pun ada di sini. Lidah mertua ada. Kemudian sirih gading ada. Tanaman repugia ada kan? Ada nggak tanaman repugia di sini? Itu lidah air mata pengantin termasuk tanaman repugia. Kami bilangnya antigonon di sini. Iya, antigonon karena dia bisa memandulkan ulat. Makanya itu tidak dianjurkan ditanam dekat kamar. Ya. Iya. Nah, marigold atau bunga tai ayam itu juga repugia. Bunga jam 8 yang ditanam di pinggir-pinggir jalan perkebunan sawit itu juga repugia. Artinya tanaman itu bisa mendatangkan predator, predator memakan hama. Sehingga kita tidak memakai pestisida. Ya. Sama itu kita membasmi tikus pakai apa? Burung hantu. Tapi harus sama hantunya, kalau nggak bisa juga. Ya. Nah, itu adalah tanaman-tanaman yang dianjurkan Bapak Ibu sekalian. Nanti kita harus mempunyai catatan tanaman. Seperti ini tanaman obat. Nah, ini seperti ini Bapak Ibu sekalian. Kita harus punya catatan tanaman di sekolah kita ini. Jadi contoh daftar jumlah tanaman seperti ini. Bambu misalnya tanam tahun berapa, pemanfaatnya apa, jumlahnya berapa, sampai seterusnya jumlah seluruhnya berapa. Nanti Bapak buat daftar warga sekolah, kepala sekolah berapa, peserta didik berapa, tenaga pendidik dan kependidikan berapa, petugas kebersihan, dan sampai kantin berapa jumlahnya. Nanti jumlah tanaman berbanding dengan warga sekolah. Kalau lebih banyak tanamannya daripada warga sekolahnya, berarti sekolah kita rindang. Ya. Nah, jadi dibuat seperti ini Bapak Ibu sekalian. Bambu satu rumpun jangan dihitung satu, tapi bambu itu dihitung satu-satu, satu rumpun itu. Lidah mertua di pot misalnya banyak, hitung satu-satu. Ya, yang tidak dihitung hanya rumput. Itu. Jadi nanti jumlahnya berapa? Ya. Kalau lebih banyak tanamannya pasti sekolah kita rindang. Sejuk, oksigennya juga bagus. Ya. Nah, ini harus dibuat Bapak Ibu sekalian. Kemudian ini contoh-contoh memanfaatkan limbah. Ya. Contohnya. Nah, kemudian konservasi air. Siapa? Konservasi air di SK siapa? Bapak ya. Nah, konservasi air. Konservasi air ini, upaya konservasi air yang dilakukan di sekolah ini ada nggak dimasukkan dalam pelajaran? Ada. RPP-nya mana? Kalau dalam ekstranya mana dokumen ekstra? Di sekolah ini ada nggak manen air hujan? Nadai air hujan? Harus ada, karena ini ada penilaiannya. Supaya air hujan ditampung itu bisa dimanfaatkan untuk nyiram tanaman dan sebagainya. Ya, artinya nanti mesti Bapak Ibu alasannya di sini airnya udah cukup. Kita di sekolah ini kan mengedukasi warga sekolah. Besok anak kita belum tentu tinggal di sini. Pada saat dia tinggal di sulit air, ya di daerah gunung atau daerah mana, dia sudah tahu bagaimana memanen air hujan dan pemanfaatannya. Jadi orientasi kita jangan lingkungan sekolah ini, ya.
Nanti ke depan anak kita entah kemana-mana besok. Kita saja belum tentu di sini selamanya. Kalau pensiun Pak Supri pasti nggak boleh di sini lagi. Tinggal misalnya di daerah yang sulit air. Ya. Kemudian pembuatan lubang biopori masih ada? Masih. Kemudian pembuatan sumur resapan masih ada. Kemudian pemanfaatan limbah air cuci tangan dan air wudhu. Limbah cuci tangan itu dikumpulkan. Kita dulu kan udah belajar IPAL. Pakai apa dulu? Pakai apa tumbuhan untuk menyerap B3-nya? Enceng gondok. Ya. Nah, kemudian penghematan penggunaan air. Apakah masih ada di keran-keran ada himbauan seperti ini? Ada. Fotonya mana? Kemudian pemanfaatan limbah air wudhu, pemanfaatan pemeliharaan instalasi air. Pada waktu pipa bocor, perbaiki, foto dan videokan. Baru pemanfaatan air sungai kalau ada. Ya, itu untuk konservasi air. Kemudian konservasi energi, siapa? Bapak? Pak siapa Pak? Pak Wisnu, baru ya Pak? Wisnu Wardana. Pertama, upaya konservasi energi yang dilakukan. Pertama, peralatan listrik. Misalnya ngelap-ngelap apa merawat peralatan listrik lah, apa yang dianggap peralatan listrik di sini. Foto dan videokan. Baru kemudian penggunaan bahan bakar ramah lingkungan ada nggak? Enggak ya? Enggak. Kemudian mematikan dan mencabut saklar. Saklar itu pas nyabutnya Pak Wisnu, foto dan videokan. Karena saklar itu apabila nggak digunakan tetap dicokkan, contoh charger HP. HP-nya udah kemana, chargernya masih gantung, banyak kan? Itu 25% makan listrik. Ya, masih mending 25% Bu. Sampai nanti itu chargernya digigit sama anak ibu yang belum bisa apa-apa, kesetrum, mati. Bukan listriknya yang mati, orangnya. Jadi hati-hati. Ya Bu ya, mesin cuci nggak dipakai tapi masih ngecok juga. Cabut. Karena itu adalah memakan listrik. Walaupun 25%. Nah, ternyata di rumah kita konservasi energi belum kita laksanakan. Yakin? Hah? Iya, ngisi token terus. Kok cepet habis? Ya kayak gitu. Ya, Sanyo pompa mesin air itu. Orangnya udah ngajar di sini, mesin airnya tetangga jerit-jerit. Penuh Bu, penuh ya kan? Iya. Nah, hati-hati. Setelah kita keluar dari rumah, semua listrik tidak aktif. Bukan harus meterannya dibalikkan, bukan. Tapi listrik kita nggak aktif, nggak digunakan. Ya? Oh ya, kulkas nggak apa-apa, Bapak nggak apa-apa. Iya. Ya Pak ya. Oke, kita lanjutkan Pak. Kemudian sampai mana tadi? Mencabut. Kemudian memanfaatkan cahaya alami pada waktu siang hari, berarti cahaya matahari. Ini foto. Tadi kan udah saya suruh matikan lampu kan, tapi ternyata masih tetap terang kan? Berarti kita udah ngurangi listrik. Ya kan? Nah, ini foto pas terang seperti ini. Yang dipoto video apanya ini? Jendela sama ventilasinya. Kemudian membersihkan lampu dan rumah lampu. Lampu itu dibersihkan, foto. Ya, ya bisa manjat, bisa diambil kan ada itu cokrokan itu Pak, puter ya kan? Ya, lampu kita juga dianjurkan LED seperti ini. Jangan ada bola pijar lagi. Kemudian pemanfaatan sumber energi baru terbarukan, ada solar cell di sini. Solar cell, tenaga surya, nggak ada. Si Surya ada juga sini enggak. Kemudian sehari tanpa kendaraan bermotor. Boleh jalan, boleh naik sepeda, boleh naik motor listrik. Pas seperti itu masuk ke gapura itu dari dalam tukang syutingnya, tukang fotonya. Yang diminta ini adalah foto dan video pada saat tidak menggunakan kendaraan bermotor. Kita kan di kompleks semua kan? Coba disepakati, kita setiap hari apa jalan kaki semua ke sekolah. Ya waktunya dicepetilah berangkatnya, jangan kayak naik sepeda atau motor. Yang paling jauh rumahnya siapa?
Sejauh-jauhnya berapa kilo? 200 meter. 200 meter kok jauh. Jalan kaki sambil olahraga. Ya, jangan malas gerak. Itu. Kemudian RPP ekstra. Kalau ada AC, ada di sini AC? Enggak. Ada. Mau dibeli baru. Oh, baru mau dibeli. AC harus 25 sampai 26 angkanya. Itu foto. Ya? 26 aja ya? Iya. Enggak boleh misalnya 10 misalnya. Nanti listriknya tambah banyak. Iya, tapi ada kejadian teman saya tidur satu kamar sama saya di hotel. Wasinya dingin kali, kecilin lah, dikecilin. Ya tambah adem ya tak? Dikecilin supaya nggak dingin katanya. AC itu harus dibesarin ya kan supaya nggak dingin. Dikecilin sama dia. Saya bangun hilang orangnya. Rupanya tidur di mobil. Saya tanya kenapa kok hilang tadi malam? Dingin kali udah saya kecilin masih dingin katanya. Udah saya kecilin masih dingin. Itu cerita orang dari sana ya, kampung-kampung gitu. Oh, malah nggak tahu, nggak punya AC dulu. Iya, nggak apa-apa Pak. Kita lanjutkan. Kemudian Bapak Ibu sekalian, setiap stop kontak seperti ini, kasih ini Pak Wisnu. Ini kan udah pada hilang nih, ya kan? Nah, buat foto Pak Wisnu. Ini tinggal ambil di internet saja banyak apa-apanya, desainnya, ya. Udah Pak Wisnu? 1 hari selesai? Kalau saya setengah hari selesai. Ya Pak Wisnu? Tanggung jawab? Ya. Pak, itu maksudnya rumah ada lampunya cuma. Maksudnya? Itu yang paling pinggir. Ini hemat listrik di rumah. Itu kok rumahnya ada lampunya. Walah, Bapak ingin ngono dipersoalke lho. Iya, nggak apa-apa. Inovasi dulu nggak ada. Sekarang wajib inovasi minimal 5. Inovasi apa? Penemuan baru toh, yang orang lain belum ada. Ya, siapa yang inovasi? Warga sekolah, bisa tukang kantin, bisa penjaga keamanan, bisa siswa, bisa guru. Inovasi tidak mesti makanan, tidak mesti minuman. Ya. Di sekolah sana itu ada peyek bayem inovasinya. Ya udah masuk. Padahal peyek bayem dari zaman dulu ada. Seharusnya inovasi yang belum ada kan? Tapi kayaknya enggak apa-apa. Ya? Peyek kangkung. Coba. Ada peyek kangkung. Ya. Nah, nanti setiap inovasi ini ada brosurnya. Ada produknya. Ya, minimal 5. Kalau inovasi kami cuma 3, ya nilainya rendah. Ya, itu. Kita lanjut. Siapa inovasi? Nah, Bu, inovasi, Bu. Jangan Ibu sendiri mikirkan inovasi yang 5. Bukan, Ibu yang mengkoordinir. Ya, tukang kantin goreng pakai air bisa, berarti inovasi. Mana tahu. Iya dah. Nah, berarti inovasinya tukang kantin. Ya mana tahu loh. Jangan Ibu mikiran sendiri, nggak bisa tidur 5 hari Bu. Nah, kemudian PRLH di sekitar sekolah. Perilaku ramah lingkungan hidup untuk masyarakat sekitar sekolah. Yang ngajak siapa? Kita. Nah, contoh apa kegiatan yang dilaksanakan oleh sekolah? Bersih-bersih pantai. Kita kan nggak punya pantai. Bisa bersih-bersih di luar. Setiap kegiatan di luar dokumennya adalah 1 surat pemberitahuan, 2 surat perintah tugas, 3 daftar hadir, 4 laporan, 5 foto video. Video harus ada Pak, nggak foto atau video. Video harus. Video semua yang saya sebut tadi dikumpulkan di YouTube sekolah. Skenario buat videonya ini semua dari awal tadi. Durasinya pendek-pendek saja. Makanya sekolah harus punya channel YouTube. Ada, apa namanya? SDS. Nah, itu kalau orang lain buka pasti nggak ketemu. Tapi kalau channel YouTube-nya, linknya itu, channelnya itu, misalnya Sekolah Adiwiyata misalnya, SDS Kebun Kencana. Setiap orang ngetik Adiwiyata keluar sekolah kita. Iya dah? Iya, SDS Kebun Kencana. Cuman 1 se-Indonesia. Nanti nggak banyak yang lihat. Ya tak? Tapi kalau ada Adiwiyatanya, orang kepingin lihat Adiwiyata, muncul punya kita. Kalau nggak percaya, tanya Pak Tomiri.
YouTuber. Ya. Nanti yang dikasihkan ke penilai apa? Link YouTube itu. Supaya dia nanti pas di hotel atau di mana buka. Itu. Oke, Bu, bisa dicoba? Ini saran. Nggak apa-apa, nggak roba ya rapopo. Ya. Nah, kemudian pemadaman kebakaran dan lahan, hutan dan lahan. Kan nggak mungkin bawa siswa memadamkan api, kebakar anak kita, ya kan? Caranya gimana? Undang, kan ada pemadam kebakaran di perusahaan kan? Undang, pakai surat undangan. Bawa peralatannya di sini, disimulasikan sama warga sekolah, foto dan videokan. Udah sama, ya. Nah. Kemudian kampanye tentang konservasi energi, dokumennya sama yang sebut di depan tadi. Kampanye konservasi energinya, kampanye tentang bank sampah, kampanye konservasi air di mana? Di luar. Ada foto dan video pada waktu kita kampanye. Ini gampang. Kalau ibu-ibu ikut wirid yasin, di wirid yasin saja. Yang penting dokumennya ada. Ya, oke. Penanaman dan pemeliharaan pohon di luar sekolah. Buat di mana? Ya, ada dokumennya. Oke Pak, konservasi. Ini PLH masyarakat siapa? Ini, yang ini siapa? Orangnya? Gurunya? Siapa? Oh, Bu. Iya. Jangan lupa, ya, apa tugas dan fungsinya, tupoksinya. Ini masih Ibu. Ya Bu ya. Kondisi kebersihan drainase di lingkungan sekolah. Maksudnya di luar sana. Bersih enggak keadaan lingkungan masyarakat di sekolah, rumah-rumahnya itu bersih enggak? Foto. Kemudian drainasenya berfungsi enggak? Foto. Ya, syukur pas hujan. Jadi Bu kalau pas hujan cepet-cepet lari. Nyoting ya. Ini contohnya Bu, foto-fotonya Bu ya. Oh jolah Pak, sama doa sih enggak ae loh. Membentuk jejaring kerja dan komunikasi. Nah, pernah nggak ikut forum Adiwiyata melalui medsos? Pasti Pak Supri pernah. Hari ini kita acara ini kan, foto upload di grup Adiwiyata Kabupaten Pak Supri. Kasih tulisannya bawah sedang apa. Itu di screenshot Bu Sekretaris, print masuk ke dokumen ini. Screenshot. Sekolah ini punya pacebok nggak, SDS Kebun Kencana gitu? Punya? Nggak punya? Oh, nggak punya. Loh, buatlah. Karena di sini diminta. Nah, buat. Kemudian hari ini acara upload di PC Facebook tadi. Yang lain ngomen. Ojo ndelok pun ora. Ya, nggak punya paket alasannya. Sini ada wifi. Ya, nanti yang lain komen. Screenshot. Ya, syukur-syukur ngupload di Facebooknya itu pakai Canva. Ada aplikasi Canva kan? Ada. Pakai Canva, ambil siaran pers. Kasih keterangan bawah banyak-banyak. Ya. Nah, upload di Facebook. Nah itu. Dah. Kemudian kerjasama dengan instansi lingkungan hidup. Pernah nggak kerjasama dengan DLH? Pernah. Mana dokumennya? Taruh di sini. Kemudian pertemuan rutin dengan sekolah Adiwiyata. Kemarin Pak Supri di Kayangan. Foto pas Pak Supri di Kayangan, undangannya, daftar hadirnya, videonya taruh sini. Ya. Kemudian kerjasama dengan bank sampah. Ada Pak MOU dengan bank sampah? Ada. Ada MOU dengan puskesmas atau klinik? Oke, nggak ada masalah. Lanjut. Ini sedikit lagi habis. Kampanye dan publikasi gerakan PBLHS. Pertama, pemberitaan aksi kreasi melalui medsos atau media massa. Medsos berarti WA group, Facebook, atau masuk koran. Pernah? Pernah. Kalau ada di media sosial saja, screenshot, print. Kalau ada koran, clippingnya mana? Ya, atau buat di Canva. Oke. Kemudian sosialisasi gerakan kepada pihak terkait. Ini hari ini termasuk sosialisasi kepada pihak terkait. Syukur tadi diundang komite kemari. Ya. Oke. Kemudian kampanye konservasi air. Itu
dokumennya seperti yang saya sebut tadi. Pemberitaan sosial gerakan melalui media sosial dan media massa sudah ya. Kampanye 3R, kampanye konservasi energi dan seterusnya. Itu untuk kampanye dan publikasi. Kemudian media publikasi, gerakan PBLHS. Punya majalah dinding tuh foto. Ya. Kemudian punya majalah sekolah? Punya. Sekarang Pak buat majalah sekolah gampang, di Canva, ambil majalah. Ya, sehari satu, seminggu print jilid majalah sekolah. Covernya ada di Canva. Ya, jadi ada Canva itu semua. Sekarang anak-anak saya di sekolah saya, anak-anak saya suruh presentasi udah nggak pakai laptop lagi. Buat PowerPoint-nya di Canva. Ya, udah enak sekarang. Pakai animasi yang bagus-bagus. Ya, desainnya bagus-bagus. Kemudian pameran. Pernah pameran? Depan kelas saja pameran, nggak apa-apa. Sudah? Apa yang dipamerkan? Tentang gerakan PBLHS. Ya. Kemudian media cetak, masuk koran, clipping berarti. Clipping koran nggak usah digunting-gunting, tempel, foto, print, kasih keterangan. Oke? Kemudian ini website. Jadi di sini diminta link YouTube sekolah ini. Ya, nanti kasih Bu ya ke saya biar saya tonton. Nanti saya like and subscribe. Kemudian poster atau slogan ada, masih ada. Himbauan-himbauan tentang lingkungan ada. Yang digantung-gantung dulu dikasih DLH masih ada Pak. Kalau nggak ada buat lagi. Ya, 1 meter jadi 4 misalnya Pak, kan murah. Kemudian media elektronik, pernah masuk TV? Enggak, ya udah YouTube-nya saja, ya. Oke. Ini saya masuk TV. TV One. Apa namanya? Lagi ngisi acara Coffee Break. Dulu pada waktu saya tua. Iya. Tahun yang lalu. Ini TV One. Tahun 2012, setengah jam, 1,5 juta dibayar. Kalau nggak minta 1 jam berapa? Bapak ini piye ketentuannya setengah jam jalur 1 jam. Oke. Kita lanjut. Nah, ini terakhir. Pak Kikinya belum datang. Habis ini istirahat ya. Atau kita ke lapangan lah ya. Cek lapangan. Pembentukan kader adiwiyata siapa? Siapa? Ibu. Dokumennya 1, surat pemberitahuan dari kepala sekolah. 2, daftar hadir ke guru. Bisa melalui WA nggak apa-apa Bu, Pak, screenshot. Kita mohon Bapak Ibu sekalian dan siswa kita pada hari ini tanggal berapa, bulan berapa, jam berapa, di mana kita akan melaksanakan rapat pembentukan kader adiwiyata. Nah, surat pemberitahuan, daftar hadir, berita acara Bu, berita acara pembentukan, baru SK kader adiwiyata. Selama ini kan SK tim. Sekarang SK kader adiwiyata ada di grup, tinggal edit. Ya, udah Bu, udah. Kemudian baru ini strukturnya Bu. Pelindung kepala sekolah, jangan namanya. Kepala SDS Kebun Kencana. Baru pembina salah seorang guru yang ditunjuk, namanya. Kemudian ketua, wakil ketua, sekretaris bendara dan seksi-seksi adalah siswa kelas 3, 4, 5. Ya, kelas 6 jangan masukkan. Kelas 1, 2 jangan masukkan. Kelas 1, 2 masih PAUD. Kelas 6 mau ujian, jadi yang 3, 4, 5. Nah, jumlah kader adiwiyata minimal 20% dari jumlah siswa. Sudah? Nah, sudah terbentuk, kasih kayak seragam atau apa gitu. Tanda lah, topi bisa, pin bisa, selempang bisa, rompi bisa, kaos bisa. Yang kader adiwiyata. Sudah? Pilih yang paling murah. Paling murah adalah pin. Ya. Nah, kemudian nanti jumlah kader adiwiyata akan berbanding dengan jumlah peserta didik, nilainya akan keluar. Lebih tinggi dari 20% nilainya lebih tinggi. Ya. Oke, siswanya berapa, Pak?
100, 140, 20%-nya berapa? Bisa itu minimal 30, bisa lebihkan. Setelah terbentuk Bapak Ibu, buat kegiatannya, seminar dan pelatihan kader adiwiyata. Apa yang dibekalkan kepada kader adiwiyata? Pertama, tentang kampanye pengelolaan sampah. Yang kedua, tentang kampanye konservasi air. Yang ketiga, kampanye konservasi energi. Tentang aksi bersih-bersih sampah, tentang pembuatan kompos, tentang penanaman dan pemeliharaan pohon tanaman, dan normalisasi saluran drainase. Itu yang harus diberikan kepada kader adiwiyata. Sehingga nanti kader adiwiyata diharapkan paham tentang ini, mengajak yang bukan kader adiwiyata. Mereka yang mengajak. Sudah? Oke? Ini cara penyajian dokumen, Bu Sekretaris. Seperti ini misalnya, ini jadikan judul di atas, setiap poin ini jadikan keterangan gambar. Ya. Kampanye-kampanye tadi kalau nggak bisa seperti yang saya sebutkan, harus pakai ini dan itu, buat aja poster. Ya, itu juga termasuk kampanye. Ya, himbauan. Oke? Sampai di sini ada pertanyaan?